Bab 026. Dua objek utama. Iya, Arunika dan kamu. Siapa Arunika? Widuri malah salah paham. Arunika itu matahari terbit, sayang. Oh, kirain siapa? Arunika dan Widuri adalah dua keindahan di pagi hari, goda Bian. Widuri yang tadinya mau marah akhirnya tersipu lagi. Hehe, kamu bisa aja, Mas. Kamu ngadep samping ya, natural aja. Aku mau ambil profil site kamu. Kata Bian seperti seorang fotografer profesional. Widuri menurut saja, lagi pula, Widuri tak memiliki waktu untuk berpose, dia hanya ingin menikmati detik demi detik untuk menjadi saksi matahari terbit di pagi ini. Puji dan syukur Widuri panjatkan atas nikmat yang ia kecap sampai di detik itu. Itulah kira-kira suasana pengalengan di pagi itu, Widuri dan Bian berhasil berburu sunrise yang sempurna dan momen itu tak akan Widuri lupakan. 17. Sarapan sudah siap. Nyonya Farida menggelar tikar di atas lantai, kalau makan di rumah itu, mereka memang biasa makan lesehan. Ini adalah hal yang baru bagi Widuri. Makan lesehan bersama keluarga lengkap dan suasana yang hangat. Sebenarnya, saat masih menjadi istrinya Randy, Widuri lebih sering disuruh makan di lantai dapur. Randy tak mau makan satu meja dengan Widuri karena sejak awal Widuri sudah dianggap babu olehnya. Tapi sekarang, suasana sangatlah jauh berbeda. Hidangan yang lengkap dengan resep spesial plus kasih sayang dari ibu mertua, belum lagi Widuri bisa duduk bersama dengan semuanya tanpa ada diskriminasi. Ada nasi tutuk oncom, ada nasi liwet. Sok bebas pilih mau makan nasi yang mana. Lauknya ada ayam goreng serundeng sama sambal terasi. Nyonya Farida menghidangkannya dengan penuh kehangatan. Widuri sangat takjub. Kemarin dia malas makan, tapi melihat ada nasi tutuk oncom itu, selera makan Widuri mulai tergugah lagi. Aku mau separoh-separoh, Bu. Nasi liwetnya pakai ikan jambal enggak? Tanya Bian, dia juga terlihat begitu semangat. Enggak, Nak. Enggak ada stok ikan asin jambal di sini. Tapi bumbu-bumbu daun salam sama batang serehnya nggak ketinggalan kok. Ya udah nggak apa-apa. Nyonya Farida menyiapkan piring untuk Tuan Sasmita, lalu untuk Bian. Wit, kamu mau makan nasi yang mana? Atau mau separoh-separoh juga seperti Bian? Tanya Nyonya Farida. Saya belum pernah coba nasi tutuk, Bu. Boleh, nih Ibu siapin. Terima kasih, Bu. Kalau di sini bilangnya, hatur nuhun, sayang. Bian bergurau untuk membuat suasana lebih hangat di momen itu. Oh, gitu ya. Hatur nuhun, Bu. Widuri mengulangi ucapan terima kasihnya. Sami-sami, gelis sama-sama. Cantik. Nyonya Farida menjawab sambil tersenyum dan menyanjung. Yasa adalah orang pertama yang disiapkan nasi oleh Nyonya Farida bahkan sebelum Tuan Sasmita, karena bagi Nyonya Farida, Yasa adalah segalanya. Cucu paling disayang. Yas Kasep, selain ayam mau ditambah apa? Sambal mau? Tanya Nyonya Farida pada Yasa. 18. Kan nenek tahu aku tuh nggak suka sambal. Ya kali aja sekarang mah suka. Mereka semua mulai makan. Acara makan selalu hikmat dan tanpa obrolan. Widuri sangat menikmati, menu sarapan buatan ibu mertua memang terbaik. Padahal kemarin dia sangat malas melihat buliran nasi, tapi sekarang malah semangat ingin minta tambah.
Yang paling memperhatikan gelagat Widuri ingin tambah adalah Yasa. Karena Yasa adalah yang duduk berhadap-hadapan dengan Widuri. Nek, menantu nenek mau nambah tuh. Bisik Yasa pada Nyonya Farida. Nyonya Farida melirik ke arah Widuri. Nasi di piring Widuri memang sudah habis karena tadi dia minta sedikit dulu. Wid, mau tambah nasi? Tanya Nyonya Farida cukup mengejutkan Widuri. Iya bu, sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa, Wid. Mau nasi tutuk lagi? Iya, bu. Widuri menjawab sambil malu-malu. Bian juga ikut menoleh dan baru menyadari kalau istrinya sudah menghabiskan makanannya. Pasti karena makanannya enak, Widuri jadi makan dengan lahap. Alhamdulillah kamu udah mulai berselera lagi, sayang. Iya, Mas. Nasi tutuk oncom buatan ibu, juara banget. Setelah makan, kita kasih tahu soal kehamilan kamu ke ibu sama ayah ya, bisik Bian, masih ingin menyimpan momen pengumuman kehamilan Widuri pada ibu dan ayahnya. Iya, Mas. Bian, kamu mau nambah lagi? Tanya Nyonya Farida pada Bian. Udah cukup, Bu. Acara sarapan super spesial itu sudah selesai. Pembantu Nyonya Farida membawakan 5 mangkuk kobokan untuk mencuci tangan. Selesai makan, mereka masih ingin duduk lesehan di sana. Makanan yang tersaji tadi sudah dibereskan dan diganti dengan berbagai macam buah dari kebun belakang. Ada pisang dan ada juga buah stroberi segar. Bu ya, aku punya kabar buat ibu sama ayah, ucap Bian, memulai topik dengan sedikit basa-basi. Apa itu, Nak? Tanya Nyonya Farida dan Tuan Sasmita kompak. Widuri hamil, jawab Bian langsung ke intinya. 19. Mata Nyonya Farida membulat, Tuan Sasmita juga terlihat begitu takjub dengan kabar itu. Serius? Widuri hamil? Nyonya Farida malah terlihat tak percaya, sudah lama sekali ia tak mendengar kejutan seperti itu setelah 17 tahun lebih lamanya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah senang sekali dengarnya, ucap Tuan Sasmita yang menanggapi lebih kalem tapi sebenarnya hatinya berbunga-bunga sekali. Ya Allah. Akhirnya. Kamu mau punya adik, Yas. Nenek mau nambah cucu. Ya Allah, Alhamdulillah. Sementara Nyonya Farida memberi respon heboh sambil menggoyahkan tubuh Yasa yang ada di dekatnya. Yasa memicingkan mata sebal. Widuri ikut senang melihat semua orang senang. Walaupun Yasa tidak. Yasa masih bersikap seperti kemarin. Sehat-sehat ya, Wid. Kamu harus tetap sehat, mental fisik terutama batin. Bian. Awas lo, kamu harus manjain Widuri. Ibu nggak mau ada apa-apa sama menantu dan calon cucu ibu. Nyonya Farida mulai posesif. Iya, Bu. Itu sih nggak usah diminta, sahut Bian dengan santai. Dan kamu, Yas. Nenek minta, kamu ikut jagain calon adik kamu ya, kalau Mama Widuri lagi ngidam, minta dibeliin apa-apa terus papa kamu lagi sibuk kerja, kamu harus standby. Mama Widuri lagi ngandung calon adik kamu loh. Nyonya Farida juga meminta perhatian pada Yasa tanpa segan. Justru, malah Widuri sendiri yang merasa takut kalau Yasa akan tersinggung dengan permintaan itu. Yasa tak menjawab dan juga tidak memberi respon negatif, hanya saja Yasa bersikap datar. Sama seperti kemarin, tidak diketahui apakah dia senang atau tidak. Menjelang jam makan siang,
Bian mengajak Yasa untuk memancing di kolam ikan di dekat rumah. Yasa mau memenuhi ajakan itu walaupun tadinya dia mau jalan-jalan dengan motor trail ke perkebunan De. Kolam ikan itu sangat tenang, masih ada di area perkebunan De yang menghijau. Udara sejuk, langit biru dan beberapa gumpalan awan menjadi penghias lukisan alam yang didominasi warna hijau dan biru di siang yang cerah itu. Bian dan Yasa duduk bersebelahan di kursi lipat di tepi kolam sambil menunggu umpan mereka disambar ikan. "Yas," panggil Bian dengan lembut. Biasa menjawab dengan ciri khasnya. "Papa boleh tahu nggak, apa yang paling membuat kamu marah belakangan ini?" tanya Bian. Bian mencoba kembali merajut kedekatan lagi dengan Yasa, seperti saat Yasa masih kecil sebelum dirinya disibukkan dengan urusan bisnis. 20. Kenapa papa tanya gitu? Ya papa pengen tahu aja. Kalau sumber kemarahan kamu itu ada pada sikap papa, papa akan perbaiki itu. Kalau kamu masih belum bisa terima soal keputusan papa buat menikah lagi, papa cuma mau minta waktu buat membuktikan ke kamu kalau punya ibu tiri itu nggak akan seburuk yang kamu bayangkan. Yasa senyap, tapi dia mendengarkan. Kamu adalah orang yang sangat papa butuhkan. Tapi mungkin kamu pasti ngerti kalau papa juga butuh pasangan hidup yang kelak akan menemani masa tua papa, kelak kamu juga akan memiliki keluarga sendiri dan nggak mungkin tinggal sama papa selamanya, iya, kan? Bian melanjutkan. Oke. Yasa mengerti itu. Yasa juga memahami kalau sang papa memiliki kebutuhan seksual, papanya adalah pria normal, Yasa sadar akan hal itu. Tapi yang harus kamu tahu, sayang papa ke kamu nggak akan pernah berkurang, Yas. Akan selalu sama seperti saat kamu hadir di dunia ini. Mungkin, situasinya aja yang berbeda. Damn. Gue terharu. Ngapain sih papa bikin suasana jadi melow begini? Gerutu Yasa di dalam hati, tapi dia tak bisa bohong kalau saat ini hatinya memang telah tersentuh. Kamu mau mengatakan sesuatu? Katakanlah, papa akan dengarkan baik-baik. Kemudian Bian mempersilakan Yasa untuk membicarakan isi hatinya. Ada sih. Sahut Yasa. Katakanlah. Aku mau hubungan papa sama mama baik-baik aja. Itulah pinta Yasa. Bian terdiam, pasti yang Yasa maksud adalah Regita. Aku tahu, untuk kalian bisa sama-sama lagi di satu atap yang sama itu udah nggak akan mungkin lagi. Tapi, bisa nggak kalian berhubungan baik, jangan bersitegang terus. Ternyata itulah permintaan Yasa. Sangat sederhana tapi akan agak sulit untuk diterapkan, mengingat sentimen di antara mereka memang sangat sulit untuk dihilangkan. Yang bikin aku kesel tuh, kenapa papa bisa mesra-mesraan sama yang lain tapi sama mama nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kenapa mama bisa jadi istri yang manis buat suaminya, tapi nggak bisa jadi istri yang baik buat papa? Kenapa? Padahal ada aku di antara kalian. Akhirnya Yasa mau bicara dan mengeluarkan unek-unek di kepalanya. Tapi itu cuma isi kepalaku sih. Nggak harus dituruti, karena berharap pun akan sangat percuma. Lanjutnya. Maafin, papa. Nggak usah minta maaf, Pak. Aku lagi berusaha berdamai sama keadaan kok. Lagian aku sadar kalau Widuri adalah orang yang paling bisa buat papa bahagia sekarang ini. Tapi papa akan berusaha tetap menjaga hubungan baik sama mama kamu. Makasih kalau papa mau denger. 21. Oke. Papa akan berusaha. Obrolan selesai,
Pelampung pancing bergoyang dan sepertinya umpan Bian disambar ikan. Dan mereka mendapat satu ekor ikan gurame besar yang akan dijadikan menu makan siang. Setelah saling bertukar keluhan, lama-kelamaan obrolan mulai melebar ke obrolan lain yang lebih santai. Tentang sekolah, tentang pertemanan dan Yasa pun sedikit demi sedikit merasa tidak terabaikan lagi. Setidaknya di sepanjang hari ini. 22. Sayangnya, kunjungan ke rumah Nenmek hanya sehari saja. Padahal Yasa masih betah berada di sana. Bukan hanya Yasa, Bian dan Widuri juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak di rumah itu. Siang ini mereka makan ikan bakar hasil tangkapan Bian dan Yasa tadi. Widuri tambah semangat untuk makan dan merasakan sentuhan masakan ibu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bentar, Nek. Aku mau foto dulu ikannya. Ikan tangkapan papa nih. Harus diabadikan. Yasa menyiapkan kamera terlebih dahulu. Iya sok dipap dulu, kata Nyonya Farida. Yasa memicing mata dan kaget sang nenek tahu istilah pap. Nenek tahu apa itu pap? Tahu atuh, Yas. Kamu kira yang muda-muda aja yang eksis dan tahu istilah-istilah kekinian, sahut Nyonya Farida. Yasa sampai tertawa terkekeh. Melihat itu, Bian dan Widuri yang menunggu untuk segera makan juga ikut tertawa kecil dengan momen itu. Kakek aja kalau lagi di luar rumah, suka dimintai pap sama nenek kamu, Yas. Mungkin takut kakek mampir ke sembarang tempat kali ya, ucap Tuan Sasmita ikut nimbrung dengan obrolan. Yasa semakin lebar tertawa, wah, parah nih nenek. Posesif banget sama kakek. Harus, biarpun udah jadi Nini Aki, harus tetap menjaga kepercayaan dong, kata Nyonya Farida membela diri. Widuri dan Bian akan mencontoh hal kecil itu, tak ada salahnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Iya deh iya, nenek emang terdabes. Kakek beruntung banget punya nenek. Goda Yasa, dan Yasa sudah mendapat foto dari Angel terbaik. Udah boleh dipotek belum nih ikannya? Tanya Nyonya Farida lalu mengintip hasil foto Yasa. Udah, jawab Yasa yang langsung iseng memposting gambar itu di story-nya. Berderet dengan foto-foto kolam ikan dan joran pancingan yang ia post beberapa saat sebelumnya. Sebelum bertanya pada siapapun, kali ini Nyonya Farida bertanya pada Tuan Sasmita. Tuan Sasmita minta bagian kepala ikannya, karena itu adalah favoritnya. Yasa mau bagian apanya? Kepala udah diambil sama kakek nih, tanya Nyonya Farida. Ekor dong, Nek. Kok masih nanya? Nenek kan tahu kalau aku suka bagian ekornya. Ya siapa tahu udah berubah, ya udah nih ekornya buat Yasa. Kenapa nggak siapin buat papa dulu? Tanya Yasa. 23. Biarin aja, papa kamu kan ada Mama Widuri. Canda Nyonya Farida. Widuri memang yang menyiapkan piring dan nasi untuk Bian. Setelah sarapan tadi pagi dia dilayani oleh sang ibu mertua. Sekarang Widuri harus sudah terbiasa dan menyiapkan piring sendiri dan piring untuk suaminya. Ikannya gede banget ya, kayaknya lebih dari 700 gram deh, kata Widuri yang kagum dengan ikan bakar hasil tangkapan suaminya. Mungkin, tadi aku sampai harus dibantu Yas buat narik joran pancingnya, tukas Bian. Kompak ya kalian, goda Widuri lagi. Harus dong. Wid, itu cukup nggak? Kalau nggak cukup, ibu mau nyuruh Minah buat bakar lagi ikannya, kata Nyonya Farida karena satu ekor ikan bakar itu sudah tak utuh lagi walaupun masih ada banyak dagingnya.
Nggak usah, Bu. Saya lagi pengen makan ikan goreng aja, saya mau nila goreng ini aja, jawab Widuri dan lebih memilih satu ikan nila kecil yang sudah digoreng kering. Ya sudah kalau maunya yang itu. Itu ikan hasil tangkapan Yas, ucap Bian. Yasa menoleh dan yang dimakan oleh Widuri memanglah ikan hasil tangkapan Yasa. Oh ya. Yas, boleh nggak saya makan ikan hasil tangkapan kamu ini? Widuri berbasa basi dan minta izin pada Yasa. Boleh, jawab Yasa singkat.